Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Enitasari. Di sini akan menjelaskan tentang uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, analisis regresi berganda, uji hipotesis, dan uji determinasi pada suatu data dengan aplikasi eViews. Langsung saja kita buka aplikasi eViews, kita buka file baru, di file, new, file. Di sini kita buka datanya dulu. Dilihat dimulai dari tahun 1993 sampai 2012. Kita tulis di sini tahunnya 1993, and date-nya 2012. Oke. Kita buat estimate dulu. Di sini quick empty group. Kita buka datanya, kita copy pada aplikasi eViews-nya. Kita blok semuanya. Kita pindah ke sini. Di sini kita ganti dulu namanya. Di sini Y. Di sini X1. Di sini X2. Udah. Kita minimize dulu. Nah, kita buat estimasinya. Kita blok X1, X2, X3. Klik kanan. Open as equation. Kita masukkan rumusnya. C, X1, X2. Kita oke. Untuk yang pertama kita akan uji heteroskedastisitas dulu. Untuk uji heteroskedastisitas kita buka pada menu view. Residual diagnostics heteroskedastisitas. Kita pilih Gleiser. Oke. Nah, kita blok untuk nilai F statistik dan probability-nya. Kita copy. Kita masuk ke Word. Nah, di sini kita pindahkan ke sini datanya tadi. Nah, di sini ada kriteria pengujiannya. Untuk uji heteroskedastisitas, kita lihat dari nilai ops R square-nya. Di sini kita kasih tanda dulu. Nah, pada uji heteroskedastisitas, untuk kriteria pengujian, jika nilai ops R square, nilai probability-nya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat
terdapat masalah heteroskedastisitas. Jika nilai ops R square-nya, nilai probability-nya kurang dari 0,05, maka terdapat masalah heteroskedastisitas. Nah, di sini nilai probability of R square-nya adalah 0,1604. Maka karena nilainya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Untuk selanjutnya kita akan uji autokorelasi. Kita kembali ke eViews. Di sini kita buat estimasi lagi. Kita plug X1, X2, X3, open, as equation. Kita masuk ke rumus lagi. Y, sin, X1, X2. Oke. Untuk uji autokorelasi, kita buka pada menu view, residual diagnostis, diagnostis. Terus serial correlation. Oke. Nah, di sini kita plug semua untuk nilai F statistiknya. Kita kembali ke Word-nya. Nah, di sini dilihat dari nilai ops R square-nya pada nilai probability G square-nya. Di sini. Kita kasih tanda dulu. Nah, di sini ada kriteria untuk pengujiannya. Uji autokorelasinya. Jika nilai ops R square-nya, nilai probability-nya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat, maka tidak terjadi autokorelasi. Dan sebaliknya, jika nilai ops R square-nya probability kurang dari 0,05, maka terjadi autokorelasi. Di sini dapat dilihat nilai probability R square-nya adalah 0,0488. Berarti
nilainya adalah kurang dari 0,05, maka terjadi auto korelasi. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada analisis regresi berganda. Pada analisis regresi berganda, kita blok lagi di sini X1, X2, X3, Y, open as equation. Kita masuk lagi ke rumus Y, C, X1, X2. Oke. Nah, ini kita copy paste dulu. Di sini untuk menguji analisis regresi berganda. Nah, di sini kita lihat pada nilai koefisien. Kita kasih tanda dulu. Nah, di sini nilai koefisiennya. Pada uji analisis regresi berganda, ada rumusnya. Di sini, langsung saja kita masukkan. Untuk nilainya 1,4449. Terus beta satunya berapa? Di sini ada X1 0,451133 tambah beta 2-nya atau X2 adalah 0,004061. Di sini nilai dari 1,1, untuk alfanya 1,4449 merupakan nilai tetap Y pada saat variabel X1 dan X2 adalah 0. Sedangkan untuk nilai B1X1-nya adalah 0,451123. Ini merupakan nilai koefisien regresi X1. Dengan ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit pada X1 akan menurunkan Y sebesar 0,451123 dengan asumsi X2 adalah tetap. Sedangkan untuk nilai beta 2X2-nya adalah 0,004061 merupakan nilai koefisien regresi X2. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit X2 maka akan menaikkan Y sebesar
0,004061 dengan asumsi X1 tetap. Untuk selanjutnya kita masuk pada uji hipotesis. Untuk uji hipotesis kita masuk ke Fuse kembali. Masih sama, ini kita copy untuk nilai. Nah, di sini kita fokusnya pada nilai probability. Kita kasih tanda dulu. Sini di sini ada uji hipotesis, ada kriteria pengujiannya. Untuk H0 tidak terdapat hubungan antara variabel X dan Y. HA terdapat hubungan antara variabel X terhadap Y. Jika nilai probability lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika nilai probability kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Untuk yang pertama, kita uji hipotesis yang pertama atau X1. Nilai probability-nya di sini adalah 0,0468. Jika nilai probability kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan antara variabel X1 dan Y. Untuk selanjutnya kita masuk pada hipotesis kedua atau X2. Di sini nilainya adalah 0,0026. Nilai probability-nya di sini adalah kurang dari 0,05. Maka terdapat hubungan antara variabel X2 dan Y. Untuk yang ketiga, untuk mengetahui hipotesis ketiga antara X1 dan X2, kita buka aplikasi Fuse kembali. Di sini kita copy. Kita fokus pada nilai probability F statistiknya di sini. Kita kasih tanda. Jika ini nilai probability-nya adalah
0,009134. Maka nilai probability-nya adalah kurang dari 0,5. Kesimpulannya adalah terdapat hubungan antara variabel X1, X2 terhadap Y. Dan selanjutnya kita masuk pada uji determinasi. Kita masuk ke EVIS kembali. Kita copy nilai R² dan adjust R²-nya. Di sini kita fokus pada nilai adjusted R²-nya. Kita kasih tanda. Sini. Nilai adjust R²-nya adalah 0,356742. Nah, ini di sini dapat dibulatkan di belakang dua angka di belakang koma menjadi 0,36. Menunjukkan bahwa X1 dan X2 mempengaruhi sebesar 36% terhadap Y. Sedangkan sisanya adalah dari 100% dikurangi 36% adalah 64% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Nah, di sini dapat disimpulkan dari data ini adanya pengaruh investasi dan inflasi terhadap kurs. Dapat disimpulkan bahwa di sini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Untuk selanjutnya uji autokorelasinya dapat dilihat di sini terjadi autokorelasi karena nilai R²-nya adalah kurang dari 0,05. Pada uji analisis regresi berganda, nilainya adalah nilai 1,444949 merupakan nilai tetap Y pada saat variabel X1 dan X2 adalah 0. Sedangkan untuk nilai 0,451123 merupakan atau nilai X1-nya merupakan nilai koefisien regresi X1 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit pada X1 akan menurunkan Y sebesar 0,451123 dengan asumsi X2 adalah tetap. Sedangkan untuk nilai 0,004061 merupakan nilai koefisien regresi X2 ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit pada X2 akan menaikkan Y sebesar 0,004061 dengan asumsi X1 tetap. Pada uji hipotesis, untuk hipotesis yang pertama terhadap X1, nilai probability-nya adalah kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan antara variabel X1 terhadap Y. Untuk hipotesis kedua, nilai probability-nya adalah kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan antara variabel X2 dan Y. Untuk hipotesis ketiga, hipotesis uji X1 dan X2, nilai probability-nya adalah kurang dari 0,05,
maka terdapat hubungan antara variabel X1, X2 terhadap Y. Untuk uji determinasi, di sini dapat dilihat dari nilai adjust R-square-nya adalah 0,35672 atau dibulatkan menjadi 0,36. Di sini menunjukkan bahwa X1 dan X2 itu berpengaruh sebesar 36% terhadap Y, sedangkan sisanya adalah 64% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.